jagalah hati. Mau ngatain gua? Oh, gua jatuh lu katain. Ya Allah, saya nyanyi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Medek nih seolah-olah itu. Ya! Lu marahin gue. Lu ketawa. Saya kan nyanyi. Bisa nyanyi jepongan lo. Ya! Sini. Ada perundingan apa ini? Oh enggak, kebetulan saya sejak tadi jam 2 bangun, Iya. cari pembantu nggak ada, nggak tahu mereka lagi rapat katanya, para pramuisma, perpisahan. Lagi pada mudik soalnya. Sekarang malam-malam aja udah pakai kacamata hitam nyiapin tas. Saya bilang biar setahun sekali senang lah mereka. Kita senangkan karena mereka begitu berjasa bagi kita. Betul. Para pembantu ini, para pegawai kita ini. Saya bicara masalah mudik Pak Ustadz. Jangan sampai orang-orang Jakarta pulang kampung terus balik ke sini bawa orang. Sekarang jangan main-main. Mungkin kalau tahun lalu nyari KTP Tembahan gampang. Tapi kalau sekarang jangan diharap Pak Ustadz. Sistemnya sudah lain. Peraturan Pak Gubernur ya? Ya, tapi yang paling penting buat saya Pak, nasihatkan. informasi ini Iya. untuk tetangga ya, kalau misalkan mau Ini Pak ikut Ustadz, gabung lewat sama handphone Pak Ustadz aja langsung di 021. 021-532-0895. Kita sedang berbincang-bincang tentang mudik. Ya. Atau nomor telepon saya dikasihkan sekali. Kalau Jadi kita saya melihat begini, nasihatkan, Pak. saya nasihatkan pada pembantu, boleh kamu pulang dengan segala kegembiraan. Cuman kalau bisa, yang utamanya kewajiban berpuasa Puasa jangan tetap terlewat. jalan. Ada satu hal sejarah yang nggak dipahami oleh masyarakat kita. Apa itu? Pak? Di zaman Nabi dulu, silaturahmi itu justru di awal Ramadan. Oh, sebelum Iya. Ramadan. Sebelum Ramadan Sebelum justru. Ramadan malah. Sehingga hari raya itu ucapan di zaman Rasul itu bukannya mohon maaf lahir batin, malah doa taqabbalallah, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Dan itu wajar kalau silaturahmi di awal Ramadan itu kan Pak, kesalahan antar manusia Iya. dikelirkan dulu sehingga Ramadan Bisa lebih. Dan kita juga lebih tenang. sebelum puasa selalu minta maaf sesama. Minta maaf Sebetulnya itu yang sesama. benar ya. Yang benar, iya, lebih aneh. Sebab kalau dosa dengan manusia selesai, tinggal dosa dengan Allah lebih gampang. Kalau ya. habis sholat itu terus pulang kita kalau sama orang tua sungkem apa Nah, itu itu- apa? Itu budaya atau? Saya kira memang bisa budaya, bisa agama ya Iya. dimanfaatkan oleh budaya ini menunggangi Iya. kebudayaan agama ini. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Pak Ustadz, Ha-ha. sejauh mana orang bisa mengatakan bahwa itu adalah musafir yang dimana mendapatkan privilege boleh tidak puasa, Iya. gitu. Karena lebih banyak orang misalnya ngantri tiket, keringetan, lalu dia merokok, Batal. alasannya, waduh saya lelah nih ngantri tiket, jadi saya nggak bisa puasa. Sementara wajibnya bukan pulang kampung, Betul. wajibnya adalah Puasanya puasa. Itu bukan itu maksudnya. Apa? Jadi bedanya itu Pak Ustadz aja yang ngomong lah. Tahu. Iya. Ya. Musafir itu memang ada ketentuan Pak ya. Diberikan sarana keringanan oleh Allah, kalau mau digunakan digunakan, kalau tidak ya tidak. Tidak. Ya. Tapi yang perlu kita lihat sekarang ini, terkadang musafir itu dimanfaatkan Dijadikan alasan. untuk dijadikan alasan. Pulang kampung Iya. tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang silaturahmi. Tapi yang diwajibkan oleh Allah Iya, adalah berpuasa. Berpuasanya tadi. Nah sehingga ya belum pulang kampung pun sudah nggak Iya. berpuasa kan. Kalau mereka gitu akan berduyun-duyun orang pura-pura pulang kampung agar tidak puasa. tidak puasa. Pak Ustadz Sama pulang dengan nggak Pak? Oh, enggak. jangan. Ya. Tapi kalau ada pembantu Sama di dengan sana Pak ya. Miing begini nih. Iya Pak. Itu ada jamaah kita juga di pinggiran lah Jakarta ya. Kepengen sholat Id itu nggak mau di kampung, maunya di Ditelepon. Istiqlal. Oh. Jadi dari pagi dia udah persiapkan segala macam, keluarga mandi, bawa mobil mogok tengah jalan. Akhirnya nggak sholat. Akhirnya nggak sholat. Nggak subuh. Membelain Idul Fitrinya. Iya. tadi. Tetangga nih Pak. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Gufron, Bu, Di mana Pak? di Bekasi. Ya, silakan. Jangan-jangan langsung dengan Pak ponakan saya Ustadz. ini. Gufron ini. Kalau Ini ponakan Pak RW mungkin kan gofur. pertanyaannya agak Iya. nyimpang dari tema gitu ya. Ya, Apa? silakan Pak. Apa? Kalau bisa Kenapa, jangan Pak? menyimpang, Pak. Bagaimana Ya, Pak? nggak nyimpang banget sih. Hah? Jadi gini, Bu. Kita lebaran kan nggak ada di kampung gitu ya. Ya. Nah, saya mau tanya, silaturahminya itu minta maaf gitu kan sama orang tua gitu lebaran kan. Oh, jadi Pak Karena Gufron nggak izin mudik, dia. sementara orang tua di kampung gitu. Bagaimana lebarannya sah apa enggak? Itu minta maafnya lewat telepon itu gimana hukumnya? Telepon. Oh, gitu. Oke. Terima Bisa kasih, sarana Pak. sekarang memungkinkan semua Pak dengan telepon, surat, SMS, SMS. telex, Iya, karena segala kan macam lah. hukum itu kan melihat keadaan Pak.
Nah kita nggak bisa pulang ya karena alasan yang Ya. sangat prinsip ya, mungkin keluarga, ekonomi, biaya ya. Ya. Boleh Bapak dengan surat, boleh dengan telepon. Tapi juga mungkin kalau Pak Gufron lebih jeli dan lebih cerdas dalam mengambil daripada macet bermudarat madorot, Iya, mungkin betul. sementara mah nanti pulang seminggu setelah Lebaran. Bisa. Supaya Abdol ada personal approach dan ketemu langsung Betul. bisa jadi lain, gitu kan, betul, puas betul. gitu kan. Tapi mungkin Betul. seminggu setelah lebaran udah Wah masuk itu kantor lebih lagi, bagus Pak. kalau punya kesadaran seperti itu Pak Ustadz ya. Iya, Daripada bareng-bareng nggak enak. Kayak saya, ini nggak usah pulang lebaran. Di kampung rumah digusur soalnya. Itu lain. Nah, yang paling penting yang ingin saya tanyakan tadi Pak Ustadz, sejauh mana sih orang misalnya apa bener boleh dia mengatakan itu musafir lalu Iya. dia buka? Jadi sarana yang Allah beri, keringanan yang Allah berikan tadi itu boleh digunakan, boleh tidak. Tetapi kata Allah, kalau kamu berpuasa itu lebih baik. Lebih baik. Oh. Iya, jadi jangan dijadikan alasan. Karena alasannya kalau tidak kuat karena itu puasa itu tidak bisa digantikan kan? Iya, betul. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Siapa Pak? Dengan Arif di Jakarta. Di Jakarta. Ya silakan Pak Arif, langsung Ya, dengan Pak gimana, Ustadz. Sebenarnya satu pertanyaan tadi akan saya tanyakan, tapi ternyata sama Pak Ustadz sudah dijawab ya. Oh, Pertama, betul, iya. mudik itu alasan kadang-kadang ketika mudik itu kita membatalkan puasa. Tapi mungkin itu sudah terjawab barusan oleh Pak Iya. Ustadz. Atau tanya yang Kemudian lain ada aja. pertanyaan yang lain, Pak. Iya. Ya. Ketika mudik, Bapak tadi di awal mengatakan bahwa ternyata di zaman Rasulullah itu dulu silaturahmi itu di awal puasa. Sebelum Iya. Ramadan. Nah, ya. sementara di kita dibudayakan silaturahmi itu di Lebaran. Iya. Nah, ini berkaitan dengan mudik, Pak. Ternyata bahwa mudik untuk silaturahmi itu sekarang kadang-kadang melenceng gitu, Pak. Iya, Mudik iya. itu kadang-kadang sering kita lihat sebagai ajang memamerkan kekayaan. Oh. Karena orang kadang mudik harus pakai baju baru, Iya, kemudian iya. perhiasan ini semua. Iya. Ketika kemudian mereka balik lagi ke habitat semula, misalnya ke Jakarta lagi, Iya. mereka mulai dari nol lagi. Iya, Nah, iya. secara ini, Pak, cara ya mungkin sebagai seorang Muslim, Pak, apakah akhirnya hukum untuk bersilaturahmi itu tercapai jadinya, Pak? Oke, Iya, bagus iya. sekali Terima kasih, pertanyaan Pak Pak Ustadz. Arif. Bagus, Ya, iya. silakan. Ha-ha. Pak Ustadz yang menjawab. Ya. Iya. Memang ada fenomena yang Pak Ari. Pak Ari kemukakan tadi ya, memang pulang kampung sekaligus untuk Pamer. memperlihatkan diri. Iya. Ya bahwa saya di Jakarta begini-begini. Sukses. Ya, sukses. Duitnya dihabisin di kampung begitu Ya, pulang lagi susah nggak punya duit. Susah nggak punya duit ya. Jelas itu menyimpang dari tujuan agama Pak, apalagi tujuan berpuasa. Nah tujuan berpuasa itu kan membentuk manusia Iya. yang tawadhu, yang takwa Allah, Iya. ya tak? Yang sabar, yang ikhlas, Yang tidak boros. yang tidak boros. Jadi jelas itu penataran puasanya nggak berhasil. Nggak berhasil. Ya kadang-kadang memang secara budaya, secara mental Betul. masyarakat kita namanya mungkin tadinya ekonominya biasa saja lalu kerja di Jakarta lalu dia segala macam Betul. ingin disebut berhasil. Berhasil, pamer. Itu Tapi- memancing orang yang Memancing dari orang pergi untuk ke datang sini. juga dan di sisi lain merugikan dirinya sendiri kan Betul biasanya. Pak. Iya, jadi jelas itu nggak dituntunkan dalam agama. Jadi Pak Ustadz kesimpulannya pulang kampung baik-baik saja, Baik-baik saja, boleh-boleh Pak. saja. Boleh-boleh saja. Namun tujuan utama kita di bulan Ramadan adalah berpuasa. Berpuasa. Menjalankan kewajiban dari Allah ya. Iya, sebab babak terakhir ini kan babak penentuan. Penentuan. Justru di saat penentuan itu kok malah Malah melenceng. Melenceng. niatnya. Dia kan Pak Ustadz juga melihat kan Betul. fenomena yang ada barangkali berangkat abis sahur tapi di jalan kan panas dia. Buka. Belum macet. Iya macetnya. Tadi Tapi juga mungkin saya lihat- kalau menurut ajaran Bapak tadi apa yang disampaikan lebih baik itu silaturahmi sebelum puasa. Iya. Ini saya kira lebih bagus nih kalau lebih bagus. dimasyarakatkan Iya, ini. betul. Jadi ke depan kita silaturahmi dengan warga-warga sebetulnya sebelum Ramadan kita adakan sambil mensucikan hati masing-masing silaturahmi. Jadi Setelah menggaya itu puasa dengan puasa, bersih. nanti setelah sholat Id hanya mengucapkan selamat atas kemenangan. Doa. Mudah-mudahan terkabul. Terkabul, diterima Allah. Sebelum Lebaran kita sahur dulu masih ada 2 hari Oh, lagi. begitu. Sahur ya. Sahur dulu. Boya, aku minta maaf. Minta maaf. Nggak apa-apa. Aku minta maaf. Nggak apa-apa. Dunia bukan John Kelor, perempuan bukan situ doang. Jangan begitu toh, Bang. Aku kan nggak ngapa-ngapain. Jangan cemburu. Tapi jangan begitu dong. Tumben nyambung Jangan suka ini dong, kayak orang mengadu laki-laki sih. Lah aku tuh nggak ngadu laki-laki. Aku tuh kan nggak ada apa-apa. Oh kok jangan suka begitu dong ke aku. Kok mikirnya aneh-aneh sih? Oh jadi sama Opi juga? Ya ampun, aku ngomong nggak begitu. Aku nggak ngapa-ngapain. Nggak sama Opi, nggak. Nggak. Nggak apaan. Loh, ngomong dong.
Ngomong. Apaan sih? Loh, aku tuh jangan dibelakangin gitu. Mas aku ngomong sama punggung. Ngomong, aku tuh minta maaf. Diterima nggak maaf aku? Kan pada waktu itu dijanji. Saya mau beliin tiket. Saya emang nggak ngapa-ngapain. Saya itu cuma di situ pas kebetulan ngobrol. Jadi udah bosan melihatnya. Ini nggak nyambung banget sih. Aku tuh cuma orang ngobrol. Nggak ngapa-ngapain ngobrol, tok ngobrol gitu loh. Tapi bagaimana? Apanya? Ini. Ya aku ya tetep toh. Yang betul. Yang betul. Ya bener lah, wong di hatiku cuma ada Bang Lurah. Mana Bang Lurah doang? Iya. Lo. Aduh, sakit. Iya biarin. Ya toh, jadi maaf nih, Oh, diterima iya. enggak? Iya kan? Lebaran kan 2 hari lagi. Heeh. Iya enggak? Heeh. Pulang kampung. Heeh. Pulang kampung. Mau? Iya. Enggak? Loh, iya. Oh iya. Iya. Oh, gitu. iya. Mau pulang kampung. Kamu ya. Kita ketemu sama Nya sama Babe. Iya, gitu ya. Nah, ya udah kalau gitu ya, Bang ya. Tanganku tak ambil dulu sebentar ya. Ya, makasih ya Bang ya, bener loh ya. Bener ya. Ya udah. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati. Mau ngatain gua? Oh, gua jatuh lu katain. Ya Allah, saya nyanyi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ngedek nih seolah-olah itu. Ya! Pak Lurah, saya nyanyi, senang hati, bentar lagi lebaran. Tetap menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Lu marahin gue. Ya, ketawa. Saya kan nyanyi. Bisa nyanyi jepongan lo. Ya! Nyanyi ini rohani. Orang Sunda kali ya? Ya. Suaranya jagalah hati, jangan kau nodai. Begadang itu. Ya! Begadang, lagunya lagu Omai Rama itu. Saya lagi seneng hati, bukan ngeledek Pak Lurah. Masa saya bawaan ngeledek Pak Lurah, nggak mungkin lah. Bagaimana keadaan aman?